Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi cerdas bersama Ahmad Nusra Channel. Sekarang kita akan membahas tentang potensi desa. Materi ini sangat menarik sekali, oleh karena itu selamat menyaksikan. Oke, sekarang kita akan membahas tentang potensi desa. Potensi desa yang kita tahu itu ada, yang pertama adalah potensi sumber daya alam, yang kedua adalah potensi sumber daya manusia. Kedua-duanya merupakan faktor atau hal yang sangat penting untuk dikembangkan. Yang pertama adalah sumber daya alam. Sumber daya alam di desa meliputi satu, lokasi desa, luas desa, keadaan tanah, keadaan iklim, ketersediaan sumber daya nabati, dan yang keenam adalah keberadaan bentang alam. Yang pertama adalah lokasi desa. Lokasi desa dapat menjadi indikator perkembangan desa tersebut. Desa yang berada pada lokasi strategis memiliki potensi untuk lebih berkembang dan maju dibanding desa yang terletak di daerah-daerah terpencil. Yang kedua adalah luas wilayah. Wilayah desa meliputi lahan pertanian, pemukiman, dan penggunaan lahan lainnya. Yang ketiga adalah keadaan tanah. Keadaan tanah dapat mencirikan kesuburan lahan pertanian pada suatu wilayah desa tertentu. Yang keempat adalah keadaan iklim, mencakup curah hujan, temperatur, kelembaban, sinar matahari, dan angin, yang kesemuanya itu mempengaruhi dan termasuk faktor-faktor yang bisa mempengaruhi desa, baik dari segi tanaman maupun kondisi wilayah tersebut. 5. Ketersediaan sumber daya nabati, jenis hewan dan produksinya. Yang keenam adalah bentang alam. Bentang alam, suatu daerah merupakan faktor alam yang penting karena mempunyai hubungan erat dengan persebaran penduduk serta memberi ciri pada bentuk ruang gerak manusia. B. Potensi sumber daya manusia. Penduduk desa merupakan potensi bagi desa itu sendiri. Semakin banyak penduduk desa, terlebih usia produktif, maka akan semakin besar pula potensi desa tersebut untuk berkembang. C. Potensi kelembagaan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 meliputi 1. Lembaga pemerintahan desa dan kelurahan. 2. Lembaga pemasyarakatan desa dan kelurahan. 3. Lembaga sosial kemasyarakatan. 4. Organisasi profesi. Yang kelima adalah partai politik. Yang keenam adalah lembaga perekonomian. Lembaga perekonomian ini adalah lembaga perekonomian yang ada di desa tersebut untuk mendukung laju perekonomian desa. Yang ketujuh adalah lembaga pendidikan, di mana lembaga pendidikan desa desa itu ada BSD, maupun SMP. Yang kedelapan adalah lembaga adat dalam desa adat, yaitu adat yang berlaku untuk desa tersebut. Yang kesembilan yaitu lembaga keamanan dan ketertiban, yang mana bertujuan untuk membuat warga atau desa tersebut merasa nyaman dengan adanya lembaga keamanan dan ketertiban. Yang D atau yang terakhir adalah potensi sarana dan prasarana. Yang termasuk dalam potensi sarana dan prasarana adalah yang pertama transportasi, yang kedua informasi dan komunikasi, yang ketiga prasarana air bersih dan sanitasi, kemudian yang keempat prasarana dan kondisi irigasi, yang kelima prasarana dan sarana pemerintahan, yang keenam prasarana dan sarana lembaga kemasyarakatan, dan lain-lain, yang kesemuanya itu bertujuan atau keberadaannya membantu desa atau
melengkapi dan bisa dikatakan membangun untuk kemajuan desa tersebut. Demikianlah penjelasan singkat mengenai materi potensi desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.